Bintang Guntur NIM E01220005. Saya Muhammad Ashari, NIM E01220006. Dan saya Muhammad Rizab, NIM E01220002. Kami dari kelompok Cucur. Yeay. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah kami review sebelumnya. Tahu nggak judulnya apa? Nggak tahu. Nih, ini dia. Judul artikel, penyelesaian persamaan parabolik nonlinear menggunakan metode iterasi variasi. Nama jurnalnya, Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi. Tahun terbit jurnalnya, tahun 2020. Penulis artikelnya, Wartono, Muhammad Hanafi, dan Irma Suryana. Latar belakang penelitian jurnalnya, persamaan diferensial parabolik merupakan representasi matematis yang mendeskripsikan fenomena-fenomena sains dan teknik yang bergantung pada variabel waktu. Fenomena-fenomena tersebut diantaranya konduksi panas, persoalan ekologi dan biologi, dinamika gas dan fluida, hidrodinamik, akustik, reaksi kimia, populasi, genetik, dan difusi partikel. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengimplementasikan metode iterasi variasi dalam penyelesaian persamaan diferensial parabolik nonlinear. Metode ini digunakan untuk mencari solusi hampiran dari persamaan diferensial parabolik dengan akurasi yang baik tanpa memerlukan linearisasi atau perturbasi kecil. Penelitian bertujuan untuk menguji reliabilitas dan konvergensi metode iterasi variasi dalam penyelesaian persamaan diferensial parabolik khusus, serta untuk menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan solusi dalam tingkat akurasi yang memadai. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi dan keefektifan metode iterasi variasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial parabolik nonlinear, serta untuk memberikan kontribusi pada pengembangan metode penyelesaian yang efisien dan akurat untuk masalah matematika yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode iterasi variasi, di mana metode ini dikembangkan oleh He dan tidak melibatkan linearisasi atau gangguan kecil seperti metode semi-analitik lainnya. Metode iterasi variasi sendiri telah berhasil menyelesaikan berbagai jenis persamaan diferensial, baik elemen maupun parsial, termasuk persamaan parabolik linear dan nonlinear. Metode ini juga digunakan untuk menghitung galat pada beberapa iterasi, guna mengevaluasi konvergensi penyelesaian hampiran yang dihasilkan. Pembahasan utama adalah tentang penggunaan metode iterasi variasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial parabolik nonlinear. Metode ini merupakan metode semi-analitik yang efektif untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial nonlinear, baik yang homogen maupun yang non-homogen, tanpa memerlukan linearisasi atau perturbasi kecil. Metode iterasi variasi dikembangkan oleh He dan konstruksinya melibatkan fungsi koreksi yang memuat pengaliran Lagrange. Metode ini telah berhasil menyelesaikan berbagai jenis persamaan diferensial, baik yang elementer maupun parsial, seperti persamaan parabolik linear. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kehandaran konvergensi metode iterasi variasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial parabolik khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode iterasi variasi dapat memberikan solusi dengan akurasi yang baik, dan semakin banyak iterasi yang digunakan, semakin mengecil pula galat yang dihasilkan secara logaritmik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan contoh penerapan metode iterasi variasi pada persamaan diferensial parabolik nonlinear tertentu untuk menguji reliabilitas dan konvergensi metode tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode iterasi variasi dapat menyelesaikan persamaan diferensial parabolik dengan akurasi yang memadai. Dengan demikian, pembahasan dalam jurnal tersebut memberikan wawasan tentang penggunaan metode iterasi variasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial
parabolik nonlinear dan menunjukkan keefektifan metode tersebut dalam memberikan solusi dengan tingkat akurasi yang baik. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran pada artikel ini, penulis mengkaji penyelesaian persamaan parabolik nonlinear T sama dengan UXX tambah FU tambah GXT dan syarat awal UX0 sama dengan FX menggunakan metode iterasi variasi. Untuk menguji metode ini, selanjutnya diberikan 2 contoh numerik. Berdasarkan contoh yang diberikan diperoleh bahwa metode iterasi variasi sukses menyelesaikan persamaan diferensial parabolik. Penyelesaian eksaknya diperoleh dengan mengambil iterasi hingga. Berdasarkan gambar 1 dan 3 dapat dilihat bahwa penggunaan iterasi yang semakin banyak menghasilkan penyelesaian hampiran yang semakin mendekati penyelesaian eksaknya. Selain itu, untuk melihat kelajuan galat metode iterasi variasi, galat dihitung pada iterasi kedua, 4, 6, 8, 10, dan 12. Hasil komputasi menunjukkan bahwa semakin banyak iterasi yang digunakan, galat semakin mengecil secara logaritmik, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1 dan 2. Jumlah daftar pustaka. Nah, pada jurnal ini terdapat 12 daftar pustaka seperti yang tertera pada layar. Kelebihan penelitian. Pada jurnal ini terdapat beberapa kelebihan penelitian. Yang pertama, penggunaan metode iterasi variasi. Penelitian ini menggunakan metode iterasi variasi, sebuah pendekatan semi-analitik yang efektif dalam menyelesaikan persamaan diferensial parabolik non-linear. Metode ini tidak memerlukan linearisasi atau perturbasi kecil sehingga dapat memberikan solusi dengan akurasi yang baik. Yang kedua, konvergensi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak iterasi yang digunakan, galat solusi semakin mengecil secara logaritmik, menunjukkan konvergensi metode iterasi variasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial parabolik. Yang ketiga, reabilitas dan konvergensi. Penelitian ini menguji reabilitas dan konvergensi metode iterasi variasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial parabolik khusus. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan solusi dengan akurasi yang memadai. Yang keempat, penerapan pada kasus khusus. Penelitian memberikan contoh penerapan metode iterasi variasi pada persamaan diferensial parabolik nonlinear tertentu yang membantu dalam menguji kehandalan dan konvergensi metode tersebut dalam kasus yang lebih spesifik. Dan yang terakhir atau yang kelima, kontribusi pada pengembangan metode penyelesaian. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan metode penyelesaian untuk masalah matematika yang kompleks, khususnya dalam konteks persamaan diferensial parabolik nonlinear. Keterbatasan penelitian. Nah, pada jurnal ini pula terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan generalisasi. Penelitian mungkin terbatas pada kasus-kasus khusus dari persamaan diferensial parabolik nonlinear. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada semua jenis persamaan diferensial parabolik. Yang kedua, keterbatasan akurasi. Meskipun metode iterasi variasi telah terbukti memberikan solusi dengan akurasi yang baik, terdapat kemungkinan bahwa galat solusi masih ada meskipun semakin banyak iterasi yang digunakan. Keterbatasan akurasi ini perlu dipertimbangkan dalam aplikasi praktis. Yang ketiga, keterbatasan komputasi. Penggunaan metode iterasi variasi dalam penyelesaian persamaan diferensial parabolik nonlinear mungkin memerlukan waktu komputasi yang cukup lama, terutama ketika jumlah iterasi yang digunakan sangat besar. Hal ini dapat menjadi keterbatasan dalam aplikasi real time atau kasus di mana waktu komputasi sangat penting. Yang keempat, keterbatasan validasi. Validasi hasil penelitian mungkin terbatas pada uji coba numerik dan simulasi.
Pengujian eksperimental atau perbandingan dengan solusi analitik mungkin tidak dilakukan, sehingga keterbatasan validasi dari hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan. Yang kelima, keterbatasan pemahaman. Penelitian ini mungkin memerlukan pemahaman matematika yang mendalam untuk mengikuti metode iterasi variasi dan analisis yang dilakukan. Keterbatasan pemahaman ini dapat membatasi aplikabilitas hasil penelitian bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang matematika yang kuat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. See you, bye-bye!